Tes, untuk yang di Zoom apakah terdengar suara saya dengan jelas? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Insyaallah aman. Oh, thank you, Mas. Oh, iya, aku tanya. Sama-sama, Mas. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan masuk ke perkuliahan matematika dasar. Ya, bertemu saya lagi ya dengan semester lalu ya. Tapi kalian terpisahkan dengan TPB 21 ya. Untuk kuliah matematika dasar sendiri hari ini kita mulai semester ini kita akan ada hybridnya setengah kelas gitu ya. Berarti ini yang hari ini masuk TPB berapa? 19. Berarti TPB 21-nya masuk, 20 masuk minggu depan ya, bukan Kamis berarti ya. Per minggu ya. Oke. 19. Ini absennya boleh dipilihkan terlebih dahulu. Saya perlu memberitahukan apa ya? Oh, harusnya saya menyampaikan kontrak kuliah terlebih dahulu. Sebentar, saya coba siapkan. Yang di Zoom, kalau nanti suaranya tiba-tiba hilang, boleh disampaikan saja. Hari ini kita mungkin agak lambat ya, karena masih persiapan gitu ya, masih ya minggu pertama percobaan pertama, jadi masih perlu beradaptasi.
Semoga yang di Zoom tidak ngantuk ya. Kalau ngantuk, saya tidak tahu. Nah, yang di dalam ruangan apa yang didiskusikan? Nggak mau ngajak saya. Nah, ini karena offline gitu ya, Anda sudah tidak bisa bebas lagi ya ngobrol kayak kalau online kan ini mungkin yang di Zoom masih ngobrol dengan temennya gitu ya. Kalau sekarang kalian sudah tidak bisa lagi ya. Selamat menikmati. Ini saya coba bagikan dulu kontrak perkuliahannya, gambarannya. Tidak akan ada sedikit yang berbeda, tapi tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terlihat nggak? Kalau paling belakang Lihat, Pak. nggak kelihatan. Ini sudah full-nya seperti ini ya. Nanti akan saya bagikan, mungkin untuk deskripsi kuliah secara umum, kita akan akan lanjutkan kalkulus, turunan, dan integral. Secara khusus nanti kita akan bertemu dengan fungsi transenden. Apa itu fungsi transenden? Yang teman-teman kenal ya nanti contohnya adalah fungsi ln, logaritma natural, kemudian ada fungsi eksponen, e pangkat x, dan fungsi inverse. Ketiga fungsi yang nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan persamaan diferensial. Ada yang tahu persamaan diferensial apa? Kalau diferensial dulu apa kemarin? Masih ingat nggak? Turunan. Kalau persamaan diferensial berarti persamaan yang melibatkan turunan ya. Jadi nanti ada persamaan yang melibatkan turunan. Kenapa itu penting dipelajari? Nanti kalau teman-teman di matematik dan aktuaria secara umum kalian kan dekat gitu ya. Mungkin kita coba dekati yang aktuarianya. Teman-teman nanti akan belajar bahwa setiap hal pasti berubah terhadap waktu ya. Kalau sesuatu berubah terhadap waktu, maka kita bisa menghitung kecepatan. Kecepatan itu sebenarnya adalah turunan pertama gitu ya. Nah, seringkali teman-teman nanti akan bertemu dengan turunan pertama. Misalkan kecepatan perubahan harga dolar atau harga saham, atau perubahan resiko seseorang akan berubah terhadap waktu, dan itu nanti, atau yang paling mudah, nggak ada yang paling mudah ya, perubahan jumlah penduduk gitu ya, itu yang paling terlihat gitu ya, tahun ini berapa, tahun depannya berapa, nanti kita bisa melihat perubahannya. Nah, dari perubahannya bisa nggak kita, dari kecepatannya bisa nggak kita mengetahui setiap tahunnya posisinya berapa. Jadi dari kita nanti mengetahui fungsi dari kecepatannya, harapannya kita bisa tahu, oh kalau motor kecepatannya 10 km per jam, maka sejam lagi dia akan ada di 10 km di depan, gitu ya. Sama halnya, kalau kondisi sekarang harga sahamnya adalah 10, dia punya kecepatan perubahannya 10, maka 10, katakanlah 10 rupiah per hari, maka besok dia sudah 20. Besoknya lagi 30. Nah, seringkali nanti kita akan bertemu yang kita ketahui adalah dia kecepatannya seperti apa. Nah, itu di 3 minggu ke depan. Nah, untuk bisa kuat di 3 minggu ke depan ini, kita harus kuat dulu di dasarnya. Dasarnya adalah si fungsi transenden tadi, logaritma natural dan
eksponensial. Jadi walaupun ini turunan dan integral lagi gitu ya, mohon jangan disepelekan karena nanti akan berpengaruh di bab 3-nya, di studi kasusnya, di persamaan diferensialnya. Kemudian kita akan mengenali pengantar aljabar. Pengantar aljabar ini kita akan bicara tentang matriks. Apa itu matriks? Tapi tahu matriks apa? Bentuk matriks tahu gitu ya, sudah dikenalkan di SMA. Gunanya itu matriks itu apa sebenarnya? Matriks itu isinya apa sih? Angka ya, data ya sebenarnya. Nanti teman-teman akan berkenalannya dengan itu ada isinya data semua. Seringkali nanti data-data di dunia nyata bisa teman-teman bentuk dalam matriks. Dan kita operasi kalikan gitu ya, itu dengan melakukan operasi kali matriks kita bisa mendapatkan insight yang lain. Jadi mengenal operasi matriks nanti menjadi penting, kemudian mengetahui bagaimana cara mendapatkan apa yang disebut vektor eigen dan nilai eigen, nanti akan membantu teman-teman untuk memprediksi sebuah persamaan diferensial atau sebuah sistem yang berubah nanti akan akhirnya kemana? Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin kita nggak akan sampai sejauh itu. Tapi itu akan menjadi dasar teman-teman di prodi kalau teman-teman bekerja dengan data. Kemudian pengantar statistika nanti ini akan meliputinya adalah peluang, lebih banyaknya akan ke peluang. Mengenal peluang, ada peluang diskrit dan peluang kontinu. Gambaran di kuliahnya seperti itu. Ini nanti ada capaian pembelajarannya, nanti ada bisa baca. Ini indikator pembelajarannya. Ini strategi pembelajaran kuliah Madas untuk semester ini. Sebenarnya sama dengan semester lalu. Yang pertama wajib teman-teman lakukan adalah membaca modulnya. Jangan datang ke ruangan, datang ke Zoom kosongan gitu ya. Bacalah sedikit-sedikit, sehingga nanti kecepatan untuk menangkap materinya biasanya akan lebih baik. Modulnya ada di mana? E-learning ya, kuliah Citra sudah ada ya. Di WCR juga sudah dibagikan. Kemudian mengikuti kelas besar. Apakah masuk ke kelas atau ikut melalui Zoom. Kemudian mengikuti kegiatan tutorial. Nah, bedanya semester lalu dan semester ini, teman-teman, semester lalu masuk kelasnya berapa kali? Berapa jam? Seminggu 2 jam ya. Sekarang berapa jam? 4 jam ya. Jadi semester ini teman-teman masuk kelasnya seminggu 4 jam sesuai dengan SKS-nya. Ditambah nanti akan ada pertemuan tutorial. Pertemuan tutorial nanti sama seperti semester lalu, online, dalam waktu mungkin 50-100 menit nanti berdasarkan kebutuhan Anda. Satu semester nanti akan ada 10 tutorial. Kira-kira seperti itu. Kemudian mengerjakan kuis terstruktur. Seperti biasa. Jadi setelah baca modul, ikut kelas tutorial, harapannya Anda bisa mengerjakan kuis terstruktur dengan lancar. Kemudian mengerjakan tugas, pasti ya. Kalau dikasih tugas, jangan tidak dikerjakan. Nanti teman-teman akan tahu kenapa itu sangat penting. Kemudian mengikuti UTS dan UAS. Seperti biasa, UTS dan UAS, modul mata kuliah matematika dasar, tidak ada ujian perbaikan. Kesempatan Anda hanya sekali seumur hidup. Enggak juga sih, kalau mau ngulang semester tahun depan juga boleh sih. Tapi itu dalam satu semester tidak ada perbaikan, jadi pastikan Anda sehat, jaga kesehatan Anda agar bisa mengikuti UTS dan UAS. Ujian susulan akan diberikan bagi yang memang sakit dengan surat keterangan dokter. Jadi kalau Anda sakit dan nggak bisa hadir ke UTS dan UAS, jangan di rumah saja. Ke dokter, puskesmas, pakai BPJS lah ya, yang murah gitu ya. Pastikan Anda mendapat surat keterangan dokter, atau bagi yang memang ada ibadah wajib yang jadwalnya buat bentrokan, yaitu saya tidak mau bermain dengan Tuhan gitu ya. Pasti saya kalah gitu kan ya. Jadi
itu boleh nanti minta surat keterangan dari pihak yang punya wewenang, apakah ustadznya atau gerejanya atau seperti apa. Oke, nah ini kenapa tadi saya bilang kuis terstruktur dan tugas menjadi penting. Karena kita sekarang tidak ada lagi dosen pendamping, jadi dosen utama semua langsung dan teman-teman tidak ada lagi. Ya intinya nanti ada satu poin yang selalu ada, yaitu kuis ya. Kuis di kelas tutorial ditiadakan, proporsinya dipindahkan ke kuis terstruktur dan tugas. Jadi tugas yang sebelumnya 15% sekarang menjadi 20%. Kuis terstruktur yang awalnya 7,5% sekarang jadi 10%. Sudah bisa mulai berhitung ya. Oh, saya harus bagus di mana, saya harus rajin di mana. Kemudian keaktifan menjadi 10%. Angkamu tuh tidak ada perubahan. Mau dapat A, ya minimal 80. Mau lulus, ya 35. D tapi. Ya kalau Anda mau memasukkan D di transkrip, ya kadang mau nggak mau gitu ya. Tapi kalau untuk lulus, D masih bisa di 35%. Jadi Anda mengerjakan kuis struktur, tugas, dan keaktifan, nggak ikut UTS dan UAS sih, bisa lulus gitu ya. Kalau mau gitu ya. Jadi kalau mau lulus dengan cukup baik, C gitu ya, berarti setidaknya ikut salah satu UTS atau UAS. Ini materinya nanti akan dibagikan ya, dua pertemuan pertama kita akan bicara fungsi logaritma alami dan fungsi inverse. Besok kita mungkin bisa bicara fungsi eksponen alami, dan selanjutnya nanti ada teknik integralan, dan di minggu ketiga kita akan bertemu bersama diferensial. Aturannya sama, nanti bisa dibaca kembali. Jadi yang berbeda hanya yang tadi. Ini nanti ada tata tertib. Ya seperti biasa, kami dosen wajib hadir 100%, teman-teman juga wajib hadir ya 80%. Tapi bisa 100% lebih baik. Di 15 menit sebelum, ya ini aturan dari Tera, boleh ikut UAS kalau hadir minimum 80%. Ya nanti ada omongan khusus kalau tidak sampai gitu ya. Kemudian untuk yang hadir ke dalam ruangan dan yang di Zoom juga ya, berpakaian rapi dan sopan. Kalau saya lebih sukanya bilang berpakaian dan yang tidak mengganggu orang lain. Kalau bau tentu mengganggu orang lain. Kalau terbuka sana sini mengganggu konsentrasi orang lain gitu ya. Sepatu yang bunyi-bunyi gitu juga mengganggu orang lain gitu kan ya. Gerak-gerakin kaki gitu pas lagi belajar ya itu juga. Sebisa mungkin tidak mengganggu orang lain. Anda mau tidur nggak masalah di kelas saya. Anda akan terima resikonya sendiri. Tapi kalau tidurnya sampai ngorok bunyi, yaitu mengganggu orang lain ya. Di Zoom juga mau ngobrol dengan temannya di sampingnya sih saya nggak masalah. Mau nyanyi-nyanyi di sana juga nggak masalah. Tapi kalau open mute sampai kedengaran ke yang lain kan berarti mengganggu orang. Karena nanti resikonya teman-teman ambil sendiri. Kira-kira seperti itu untuk kelas saya ujian ya. Terus ini teman-teman bisa meminta bukti hasil penilaian dan dilayani 1 minggu setelah nilai itu. Jadi kalau memang ada yang merasa janggal dengan penilaiannya, open saja. Referensinya, bukunya tentu Anda bisa menggunakan modul, tapi kalau membaca referensi utama juga boleh. Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin yang di ruangan dulu ada yang mau ditanyakan? Sambil yang di Zoom kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan. Ada? Kita menghabiskan ya 1/2 jam.
Nah, harapannya pertemuan berikutnya ada pertanyaan. Baca modulnya dulu, semoga setelah itu ada pertanyaan. Yang di Zoom ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Saya sangat suka kalau ada respon ya, apakah itu pertanyaan atau bukan gitu ya, atau Pak tidak ada pertanyaan, atau Pak cukup, itu saya sangat apresiasi. Oke, kalau begitu, mungkin kita akan bisa masuk ke materi perkuliahan kita. Oke. Yang paling belakang terlihat atau perlu diperbesar lagi? Cukup? Oke. Yang di Zoom, slide-nya sudah terlihat fungsi transenden? Belum, Pak. Belum, Masih Pak. kontrak kuliah. Belum, Pak, Masih masih kontrak. kontrak kuliah. Oke, share-nya berarti harus dipindahkan. Sekarang bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Mohon maaf sambil duduk ya, karena sambil coret-coretnya saya di sini gitu, nggak bisa ke depan. Kelas sebelahnya mereka mulai jam 12, jadi oke, jadi materi pertama kita adalah fungsi transenden. Itu adalah fungsi-fungsi yang kalau saya sih sukanya bilangnya tidak normal munculnya, tidak. Kalau fungsi polinom kan X kuadrat ya sebenarnya dia adalah perkalian dua buah hitungan gitu ya. Ya kalau X-nya 2 berarti 2 kali 2 gitu. X pangkat 3 ya nanti tergantung X-nya berapa, berarti X dikali X gitu. Itu operasi yang sudah biasa kita kenal. Nah ini nanti munculnya tidak dari perkalian, tidak dari pembagian gitu ya, tapi dari fungsi yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kita dulu punya ini, ada yang dx dari xa ini artinya apa? Diferensial. Diferensial atau turunan dari x pangkat a. Apa nilainya? A kali X pangkat A min 1. A min 1. Sehingga kalau kita punya turunan dari X kuadrat, hasilnya adalah 2X. 2X. turunan dari X pangkat 1, X. X. Turunan dari X pangkat 0, 1. yakin? 1. Coba. 0, Ada Pak. yang bilang Per X, 1, ada Pak. yang bilang 0. 1 per X, Pak. 1 per X. Coba, kalau kita ikuti ini, aturannya. Apakah aturannya bisa diikuti di sini? X pangkat min 1. X pangkat min 1. Nah, kita coba lihat dulu. X pangkat 0 itu sebenarnya apa sih? 1 ya? 1 ya? 1 nggak? Ya ini sebenarnya Iya, nanti Pak. harus ada syarat ya. Untuk X yang tidak sama dengan 0, apapun dipangkatkan 0 nilainya adalah 1.
Sehingga turunan dari 1 adalah 0. Jadi turunan dari X pangkat 0 selama X-nya tidak 0, dia adalah 0. Turunan dari X pangkat min 1, turunan dari 1 per X, min 1, X pangkat min 2. Min 1 per X kuadrat, gitu ya. Jadi ini, aturan ini, hati-hati dia syaratnya adalah A-nya boleh berapapun, tapi begitu khusus di X sama dengan 0, X-nya nggak boleh 0. Kenapa saya perlu menuliskan X-nya tidak sama dengan 0 pangkat 1 berapa? 0 pangkat 2? 0 pangkat 3? 0. 0 pangkat 0? Tidak terdefinisi, Pak. Jadi 1 pangkat 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 1, 3, 0 pangkat 1, 0. Ngasih. Oh, saya mau, pangkat 0, sorry. Yang mau saya bicarakan adalah pangkat 0. 1 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 0 adalah 1, 3 pangkat 0 adalah 1, 4 pangkat 0 adalah 1, tapi begitu 0 pangkat 0, mau pilih yang mana? Mau ikut aturan kiri atau kanan? Kita nggak bisa milih karena memang bukan itu jawabannya, gitu ya. Jadi 0 pangkat 0 kita tidak bisa bicara. Tapi begitu kalau X-nya tidak 0, ya dia pasti sesuatu pangkat 0 adalah 1. Oke. Nah, ini saya harus hapus. Kemudian ketika kita bicara integral, kita punya kebalikannya ya. Integral dari X pangkat A dx apa? Seper A plus 1 X A plus 1. Oke. Sehingga kalau saya punya X pangkat 1 seper 2 kan 2. X 2 plus C. Kalau ini 1 itu apa? Bilangan konstanta. X pangkat 0 ya. Berarti 1 per 0 tambah 1 kali X pangkat 0 tambah 1. Ya sama aja kan, integral dari 1 adalah X. Di X plus C. Untuk hal yang sama kita bisa mendapatkan kalau X pangkat min 2, integralnya adalah 1 per min 2 tambah 1. X pangkat min 2 tambah 1. Yang tidak lain adalah nah, sekarang untuk yang ini, X pangkat min 1. Boleh kita ikuti aturan yang itu? Kalau diikuti, hasilnya kayak gimana? 1 per 0. Boleh nggak? Nggak ya? Jadi begitu kita ngikuti aturan ini, di sini gagal. Jadi memang aturan ini hanya untuk nilai A yang tidak sama dengan min 1. Jadi hati-hati ketika Anda mengintegralkan X pangkat A, Anda bisa menggunakan aturan yang ini hanya untuk ketika A-nya tidak sama dengan 1. Begitu A-nya min 1, maka akan ada pembagian terhadap. Kalau begitu, apa integral dari X pangkat min 1? Apa integral dari 1 per X dx? Berarti kan ini menjadi bolongnya pengetahuan gitu ya.
Jadi yang lainnya bisa nih. Seper X kuadrat integralnya saya bisa menghitung. Karena dia X pangkat min 2. Seper X pangkat 3 bisa. Tapi begitu seper X, integralnya apa? Ada yang punya ide, ada yang sudah tahu? Buktikan akhirnya. Kalau baca modul sih tahu gitu ya. Nggak baca modul sih. Gitu. Nah, tapi jadi ini ada yang kosong nih. Ada yang perlu kita cari tahu. Nah, kalau teman-teman ingat, teman-teman punya apa yang disebut, atau kalau kita ingat apa yang disebut sebagai antiturunan atau integral, dia sebenarnya apa? Dia itu adalah fungsi yang diturunkan mendapatkan integral dari X kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3. Kenapa? Karena kalau diturunkan saya mendapatkan X kuadrat. Nah, kalau saya mau mencari integral dari seper X, berarti saya mencari apa sih fungsi yang kalau saya turunkan saya mendapatkan seper X. Jadi, antiturunan itu adalah fungsi yang diturunkan, antiturunan dari fx, itu adalah fungsi, ini saya belum terbiasa dengan n-nya. Nah, kan mau menghapus. Fungsi f besar x, yang kalau diturunkan, saya mendapatkan f kecil x. Antiturunnya kan itu ya, integralnya kan itu. Integral dari f kecil x adalah fungsi f besar yang kalau saya turunkan, saya dapatnya f kecil x. Nah, sekarang fungsi apa yang kalau saya turunkan, saya mendapatkannya seper x. Kalau saya beri clue ini, menggunakan teorema dasar kalkulus, 2 kalau teman-teman ingat, kalau saya punya fungsi f yang kontinu, maka turunan dari integral a sampai x ft dt adalah fx. Nah, menggunakan ini bisa nggak Anda mendapatkan fungsi apa yang jika diturunkan dapatnya adalah seper x? Tiga menit ya. 2 menit ya, 2 menit sambil saya. Ln X, Pak. Apa? Ln X. Ln X, nah ini spoiler akhir nih ya. Nanti Anda akan sampai sini pada akhirnya. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan ln X? Barusan siapa yang menjawab? Terima kasih. Siapa namanya? Lintang, Pak. Bintang. Bintang. Iya. Bintang dari kata bintang. Jadi nanti kita akan punya ln X. Kalau menurut Lintang, ln X itu apa? Sama seperti kalau misalkan saya ditanya, sin X itu apa? Sin X itu kan sebenarnya adalah perbandingan depan per panjang di depan sudut dibagi dengan miring dari sebuah segitiga gitu ya. Dulu kita mendefinisikan sin X adalah seperti itu. Nah, ln X itu kita mendefinisikannya dari mana? Nah, ini yang sebenarnya sedang ingin kita lakukan. Karena kita nggak punya integral dari seper X itu apa, lalu kita punya pengetahuan dari teorema dasar kalkulus ini, saya mau mendapatkan sebuah fungsi yang kalau saya turunkan, saya dapatnya adalah seper X. Jadi saya turunkan, saya punya fungsi, saya turunkan, dapatnya seper X. Ini kan yang mau dicari. Ini apa? Ya ini mah integral A sampai X, 1 per T dt dong. Kan kalau ini ft, di sini fx. Kalau di sini fx, berarti ini ft. Kalau di sini seper x, ya ini per t. Jadi, apakah, jadi
dengan itu kita mencoba mendefinisikan, oh fungsinya tuh mungkin seperti ini loh. Integral dari atau anti turunan dari 1/x adalah fungsi yang seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ada dua hal berarti yang perlu kita lihat, apakah benar ini diturunkan jadi 1/x, yang kedua ini tuh sebenarnya apa. Oke, jadi menggunakan teorema dasar kalkulus 2 tadi, kalau saya mau mencari integral atau anti turunan dari 1/x, saya mendefinisikan sebuah fungsi fx yang seperti ini. Integral a sampai x seperti dt. Ikuti dulu deh. Saya mendefinisikan sebuah fungsi fx yang seperti ini. Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena kalau saya substitusikan ini 1, ya saya bisa mendapatkan integral dari a sampai 1 seperti dt. Pak, saya nggak tahu ini seperti dt, kalau x kuadrat kan nanti saya bisa menghitung. Ininya adalah 1/3 x pangkat 3, nanti saya substitusikan 1 dan 2 gitu ya. Kan ininya kita nggak punya nih. Kalau F1 berarti gimana ngitungnya? Iya, kita akan menghitungnya, memang kita tidak bisa menghitung langsung, tapi kita bisa melakukan perhitungannya dengan memandang dia sebagai luas nantinya ya. Oh, belum ke situ berarti. Tapi ini adalah fungsi. Karena saya bisa substitusikan, nanti saya bisa mencari nilainya. Nilai ini apa sebenarnya? Nilai ini adalah luas dari A sampai dengan 1. Jadi saya bisa menggambarkan kurva 1/x, maka nilai F1 adalah luas ini. Bagaimana saya bisa menghitung luasnya? Ya nanti ya bisa saya buat benda gitu ya, wadah dengan batas 1/x, nanti saya tuangkan air, nanti saya bisa menghitung volumenya dengan memindahkan air tersebut. Tapi pada intinya nanti kita bisa menghitung hal tersebut. Tapi tujuan awal kita adalah mencari tadi fungsi yang diturunkan mendapatkan 1/x. Kalau saya mendefinisikan fungsinya ini, maka turunannya menggunakan teorema dasar kalkulus, turunan terhadap x dari ft dt adalah fx. Jadi kalau dia adalah turunannya, oke, terbukti menggunakan teorema dasar kalkulus. Nah, yang jadi masalah nanti A-nya itu bisa berapa saja kan ya? Begitu saya mendefinisikan A-nya adalah 2, berarti ini bicara luas dari ini 2 sampai x gitu ya. Kalau ini saya definisikan fx-nya adalah dari 1 seperti dt, maka nanti saya punya luas yang dihitung dari 1 sampai dengan x. Jadi ini pasti akan menghasilkan dua buah fungsi yang berbeda. Karena kalau yang di sini dia menghitung luas dengan batasnya 2, yang ini menghitung luas dengan batasnya 1. Yang di sini F2-nya pasti 0, karena luas dari 2 ke 2 gitu ya. Pasti 0, kalau di sini F2-nya nanti ada nilai. Maka dari itu kita perlu mengkompromikan. Kita harus sepakat kita mau menggunakan nilai A-nya berapa. Nah ini yang dilakukan oleh matematikawan zaman dahulu. Kesepakatan. Ya, 1 tambah 1 adalah 2, itu adalah kesepakatan. 2 kali 2, 2 kali 3 adalah 2 ditambah 2 ditambah 2, itu adalah kesepakatan. Nah, sekarang kita akan
Atau dulu sudah diambil kesepakatan bahwa oh kita definisikan fungsi ini dengan nilai A-nya adalah 1. Nah, ketika A-nya 1, maka yang kita peroleh itu fungsinya adalah fungsi logaritma alami. Sehingga nanti kita punya, ini definisinya boleh dicatat, fungsi logaritma alami atau yang biasa kita notasikan dengan ln, itu adalah fungsi yang didefinisikan seperti ini. Ln x adalah integral dari 1 sampai x seperti dt. Artinya kalau ln 2 sebenarnya adalah integral 1 sampai 2 seperti dt. Ln 4 dia adalah integral 1 sampai 4 seperti dt. Jadi kita mendefinisikan, kita sepakati apa yang disebut sebagai fungsi logaritma alami yang dinotasikan dengan ln adalah fungsi yang didefinisikan seperti itu. Perlu digarisbawahi bahwa fungsi ini didefinisikan untuk x yang lebih besar dari 0. Kira-kira kenapa? Kenapa dia hanya di x yang lebih besar dari 0? Grafiknya tidak menyentuh 0. Bagian mana ya yang tidak menyentuh? Grafik dari fungsi apa? Seperti ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ln x itu kan kita definisikan dengan menghitung luas dari kurva di bawah integral gitu ya. Maksudnya kan kalau ini 1, kalau x-nya di sebelah sini gitu ya, maka kita menghitung luas ini. Kalau x-nya kurang dari 1, kita tetap bisa menghitung. Kalau x-nya di sini misalkan setengah gitu ya, kita masih bisa menghitung luasnya, tapi begitu x-nya negatif, x-nya min 1 gitu, maka luas yang mana yang mau kita hitung? Di sini kita nggak tahu ujungnya, kita nggak bisa menghitung luasnya. Maka dari itu, fungsi ln x, dia selalu didefinisikan di satu sisi saja. Hanya di x lebih besar dari 0. Kita nggak bisa menghitung, ln min 1 kita nggak pernah bisa hitung. Ln setengah kita masih bisa hitung. Setengah masih bisa hitung, 1/4 masih bisa hitung, 1/1000 juga kita masih bisa hitung. Tapi min 1, min 2, ln min 2, kita nggak bisa hitung karena begitu kita mau menghitung luasnya, ini ada yang bocor ke atas nih. Sama ada yang bocor ke bawah, kita nggak bisa menghitung luasnya. Jadi ln adalah fungsi yang didefinisikan sebagai integral dari 1 sampai x seperti dt, luas di bawah kurva seperti dari 1 sampai x, dengan x-nya yang bisa kita gunakan adalah dari x yang positif. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Gambar dari x-nya atau dari fungsi ln-nya. Oke, nah perlu hati-hati bahwa yang saya gambarkan ini adalah fungsi sepertinya atau fungsi x. Kalau fungsi x, gambarnya selalu seperti itu. Ini grafik x atau seperti. Tapi nanti grafik ln x seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat dari sifat turunannya. Turunan pertama bicara apa dari grafik fungsi? Monoton naik atau monoton turun?
Nanti Anda lihat turunan dari len X apa, di X lebih besar dari 0, dia positif atau negatif. Turunan keduanya bicara apa? Cekung bawah atau cekung ke atas. Nanti kita lihat. Dia apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nanti kita akan lihat ya grafiknya seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan. Jadi sekali lagi, fungsi logaritma alami len X didefinisikannya adalah sebagai integral, sebagai luas. Nah ini pertanyaannya, bisa nggak kita menghitung len 2? Bisa nggak kita menghitung len setengah? Bisa nggak kita menghitung len 4, len 3/2? Secara langsung? Bisa nggak? Nggak bisa? Atau bisa? Len 2 berarti tadi apa? Ini adalah luas 1 sampai 2. Gimana cara ngitungnya? Kalau sin 1, sin 2 itu bisa gitu ya. Jadi ini secara umum kita memang tidak bisa menghitung len 2 nilainya berapa. Jadi kalau nanti Anda ketemu, Anda mengerjakan, hasil akhirnya len 2, ya udah len 2 aja. Nggak usah ditulis jadi, oh ini saya ingat Pak, dulu 0,33 sekian. Nggak usah. Karena itu hampiran. Sama kayak pi 3,14 itu kan juga bukan nilai aslinya ya. Itu hanya hampiran. Nah sekarang kalau sampai Anda mendapatkan hasil len 2, ya udah tuliskan saja sebagai len 2. Kita nggak bisa menuliskan hasil. Karena kita memang fokusnya nggak ke situ. Kita nggak fokus menghitung nilai len 2 berapa, len 1 mungkin boleh gitu ya. Karena itu nanti teman-teman akan lihat itu akan mudah. Len 4, len setengah itu kita nggak akan fokus ke sana. Fokus kita nanti adalah, ya tadi saya bilang bahwa len 2 itu luas daerah ini nih, yang saya susah menghitungnya secara langsung, mungkin pakai bantuan komputer atau pakai bantuan alat. Len setengah berarti dari sini ke sini, tapi hati-hati kalau len setengah berarti dia adalah negatif dari luas B. Kenapa? Kenapa len setengah dia adalah negatif dari luas B? Karena tadi yang di bawah itu 1, Pak. Karena ini 1 sampai setengah gitu ya. Dari seperti dt. Sedangkan ini adalah dari setengah sampai 1. Berarti kalau len setengah, ya nilainya pasti minusnya dari sini. Jadi teman-teman pasti kalau Anda menghitung len dari nilai, katakanlah saja A gitu. Anda menghitung len X gitu ya. Kalau X-nya kurang dari 1, maka dia di sini pasti nilainya positif atau negatif? Negatif ya. Ini pasti kurang dari 0 kalau X-nya kurang dari 1. Len 1/2, len 0,01. Selama dia kurang dari 1, selama dia di antara 0 sampai 1, ya karena kita mendefinisikannya seperti ini, dia pasti negatif. Karena batas kirinya terbalik, batas kanan batas kiri terbalik. Di setelah 1 dia pasti positif. Nah, kejaran utama dari kuliah kita bukan untuk mendapatkan nilai len 2-nya berapa, tapi memahami nanti dan menggunakan sifat-sifat dari len. Sifat-sifat dari logaritma, mungkin di SMA sudah kenal. Kalau len A per B nanti apa? Len A dikali B nanti bisa dituliskan sebagai apa? Len A pangkat B nanti nilainya seperti apa? Itu yang lebih utama untuk dipahami. Nah, ini sifat-sifat logaritma alami. Baiknya Anda punya catatannya. Len 1 itu nilainya pasti 0. Ada yang tahu kenapa?
Izin menjawab, Pak. Karena siap. tadi batas atas sama batas bawahnya itu 1. Jadi luas daerahnya itu nggak ada, Pak. Jadi hasilnya 0. Len 1 berarti integral dari 1 sampai 1 ya. Jadi luas dengan batasnya 1. Ya, kalau batasnya sama kan integral nilainya selalu 0. Sisanya ini nanti ada pembuktiannya, cuman tidak kita bahas di kelas ini. Anda bisa gali kalau tertarik. Di Pursel nanti ada 2 halaman khusus untuk membahas kenapa len A kali B bisa sama dengan len A tambah B. Kenapa len A per B bisa sama dengan len A dikurangi B. Tapi secara umum ini adalah sifat yang baiknya Anda hafal, ingat, dan jangan tertukar. Artinya kalau len A per B itu sama dengan len A min B, len A per len B, ini apakah sama dengan len A min len B? Tidak ya. Jadi kalau yang di dalam lennya adalah pecahan, maka dia bisa kita tuliskan sebagai pengurangan. Tapi kalau lennya yang pecahan, kita nggak bisa apa-apakan ya. Sering tertukar, bertahun-tahun. Saya baru ngajar 3 tahun. Ya, 2-3 tahun ini saya memberikan UTS, lalu ada saja yang masih tertukar. Nanti juga sifat pangkat juga nanti akan seperti itu. Oke. Nah, menggunakan keempat sifat yang ada di atas ini, bisa nggak saya bisa menyederhanakan nomor 1 ini menjadi len yang lebih sederhana? Mungkin. Apa? Menjadi apa? Ada yang mau di ruangan? Yang dicurigai mau di otak-atik yang mana? Nah, X kuadrat plus 6 plus X min 6. Mau diapakan itu? Difaktorkan ya. Nah, pemfaktoran fungsi kuadrat memang kita tidak ajarkan di kuliah kalkulus, matematika dasar 1 dan 2 ya. Tapi itu menjadi prasyarat. Sebenarnya Anda menguasai itu akan membantu Anda dalam mengerjakan banyak soal-soalnya. Nah, ini kan X kuadrat plus X min 6 ini adalah X plus 3, X min 2. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai len X plus 3 tambah X min 2. Ya mungkin seolah-olah ya tidak berguna sekarang ya. Tapi nanti akan kita lihat dia akan membantunya di mana. Kemudian, ya ini tadi. Nah kalau yang ini, len X min 2 per X min 3, jadi apa? Oke. Kalau len X min 2 dikuadratkan, 2 kali X min 2. Satu lagi gitu? Enggak ya? Oh. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu menggunakan sifat ini. Yang Zoom masih aman? Aman, Aman, Pak. Nanti kalian dapat giliran minggu depan ya. Oke, ini sifat-sifatnya. Kalau len X kuadrat jadi apa?
Jadi apa? Ada? Bisa diubah atau tetap kayak seperti ini? Tetap ya. Karena pangkatnya itu untuk yang di dalam len-nya. Tapi kalau len yang dipangkatkan, yaitu kita nggak bisa apa-apakan. Hati-hati. Oke. Turunan dari len X apa? Biasa per X gitu ya. Jadi karena tadi len X didefinisikan seperti itu, maka turunan dari len X adalah per X. Nah, sekarang bagaimana turunan dari HX? Kalau HX-nya adalah len X kuadrat plus X min 6. Saya lupa, Pak. Tapi saya ingat ini harus menggunakan apa? Ada yang mau saya ingat ini harus menggunakan apa? Dimisalkan apa pemisalannya? Apa yang jadi U? Misalkan U sama dengan X kuadrat plus X min 6. Oke. Apa yang dilakukan berikutnya? DU per Jadi ada DX. turunan DU, Pak. Per Jadi DX, DU ya. sama dengan DU 2X sama plus dengan 1. 2X min 1. Plus 1. U sama dengan 2X plus 1. Terima kasih. Lalu? DU sama dengan ya, DX Pak, DU kurang per DX. DX gini ya. Nah. Oke, berikutnya adalah? DU Sudah. sama dengan 2X plus 1 DX. Oke, berarti mau dituliskan DU sama dengan 2X plus 1 DX. Oke. Sudah di jalur yang tepat? Nah, kalau apa? Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan H aksen X? Berarti HX ini Selanjutnya D per DX ln X kuadrat plus X min 6. Jadi yang X kuadrat plus X min 6 itu jadi ln U. oke. Jadi mungkin yang dimaksud adalah ini ya. Kita punya U-nya ini, maka HU-nya adalah ln U gitu ya. Sehingga D per DU dari HU adalah turunannya gitu ya. Aksen U. Seper U gitu ya. Nah, DX-nya gimana? Atau, ya ini nanti Anda bisa meneruskan gitu ya. Kalau saya, ya ini sebenarnya apa? Aturan rantai ya. Jadi kita menggunakan aturan rantai. Kalau Anda ingat. Jadi kalau saya punya FOGX atau GX saya substitusikan ke dalam F, maka turunannya adalah F aksen, saya substitusikan GX kali G aksen X. Sehingga kalau saya diminta menentukan turunannya, jadi saya misalkan Fx-nya adalah ln X, Gx-nya adalah yang di dalam, jadi kalau yang tadi dilakukan oleh teman Anda ini dimisalkan sebagai U gitu ya. Maka saya mencari turunan dari F Gx. Ini tadi apa berarti Y aksennya apa? Kalau saya punya FGX, F aksen disubstitusikan GX dikali dengan G aksen X. Artinya saya perlu mencari G aksennya dulu dan F aksennya dulu ya. F aksennya adalah
1 per X, karena fx-nya adalah ln X. Di aksennya adalah 2X plus 1. Berarti apa Y aksennya? Y aksennya adalah F aksen. Saya substitusikan di X, saya kalikan dengan G aksen X. F aksennya ini. Saya tuntut F aksennya adalah 1/per dari X. Tapi ini disubstitusikannya adalah berarti 1/per dari Gx. Y aksen X-nya adalah besar. 1/per Gx yang kita punya adalah ya aturan lantai. Kita bisa menemukan 2x plus 1 per x. Mungkin tadi yang dimaksud juga sama, tapi kalau teman Anda tadi pakai pemisalan U gitu ya. Nah, ternyata materi matematika dasar 1 belum bisa dilupakan ya. Apapun hasilnya kemarin gitu ya. Maaf. Mengundang luka lama. Jadi seperti itu. Y ini jadi fungsi ini saya pandang sebagai fungsi f Gx. Yaitu f-nya adalah fungsi yang luarnya adalah f-nya adalah ln X. Gx-nya adalah X kuadrat plus X. Nah. Oh, masih ada waktu. Jadi ini yang tadi dilakukan. Oh, ini tadi kebalik. Oh ya, kebalik. Maaf. Oh, yang ini benar. Yang ini yang kebalik ya. F aksen Gx. Nah, ini yang kebalik. Ini jangan dilihat, ini salah. Sebentar. Oh ya. Yang di Zoom dapatnya atau yang di sini dapatnya yang mana? Sama kayak yang ini? Yang di atas, Pak, sesuai Yang di modul atas. yang kayak Sama yang sama, Pak. Nah ya. Ini untung. Oh, ini kemarin saya bagikan lagi. Yang ini salah ya. Nanti kalau Anda saya bagikan ininya, mungkin saya perbaiki dulu. Tong tadi kita nggak nyampe sini. Ketukar di aksen sama Gx-nya. Nah ini latihan. Dicoba dulu deh. Kita mungkin bisa coba waktu 10 menit gitu ya. Yang di Zoom juga boleh mencoba ya. Ya harus mencoba sih, bukan boleh mencoba. Silakan. Saya nggak punya remote. Ada yang punya ini? Xiaomi? Mungkin AC-nya bisa dikencangkan. Oh, diturunkan. Ya, ada yang punya Xiaomi untuk lebih dihangatkan sedikit. Saya nggak pegang ini. Oke, mungkin 3 baris ini fokus nomor 1. Ini fokus nomor 2. 1, 2, 3, fokus nomor 3. Fokus nomor 4. Ini fokus nomor 5. Maksudnya biar nanti kita semua bisa dapat jawabannya gitu ya.
Sama sebenarnya, tekniknya sama semua. Yang di Zoom NIM-nya 01 belakang 0 atau 1 nomor 1, NIM-nya 2 atau 3 nomor 2, NIM-nya 4 atau 5 nomor 3 dan seterusnya gitu ya. Coba fokus ke nomornya masing-masing kita bisa dapat semua solusinya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Materinya nanti saya ceknya agak tertinggal ternyata. Oke, halo, boleh fokus kembali ke saya? Makasih.
Ya, kita kembali, saya lanjutkan dulu, nanti teman-teman yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi sebagai latihan di rumah. Untuk yang pertama, kan diminta untuk mencari turunannya ya. Langsung diturunkan? Atau perlu diotak-atik dulu? Dipisah dulu ya. Dia menjadi apa? Kenapa perlu saya sederhanakan menjadi seperti ini dulu? Karena nanti kalau menggunakan yang tadi kan turunan yang luar, turunan dari len-nya gampang gitu ya, seper dari yang di dalam. Turunan dari yang di dalam bisa, tapi pakai aturan pembagian ya. Kalau Anda mau menurunkan yang ini nanti tidak sederhana. Tapi begitu kita tuliskan seperti ini, maka ini tinggal maka turunannya apa? Turunan dari len X min 2 adalah 1 per X min 2. Ya, 1 per GX-nya, X min 2 dikali turunan dari X min 2, apa? 1. 1. Dikurangi dengan 1 per X plus 3. dikali turunan yang di dalamnya. 1. Jadi turunannya adalah ini. 1 per X min 2 dikurangi 1 per X plus 3. Oke. Yang nomor 2. Disederhanakan dulu menjadi apa? 2 ln X, X kurang 2. Oke. Maka turunannya adalah 2 kali 1 per X min 2 dikali 1. dikali 1. Kalau misalkan ini X kuadrat, berarti ini X kuadrat min 2. Maka ini jadi apa? 2X, Pak. 2X. 2 dikali dengan seberapa? 1 per X X kuadrat kuadrat min min 2 dikali 2x. Kali 2X ya. Jadi 1 per GX-nya kemudian dikali turunan yang di dalam. 1 per dari ini kemudian 1 per dari ini kemudian diturunkan dikali turunan dari ini. Yang ini nanti Y-nya adalah apa ini? Apa turunannya? setengah dikali 1 per 2X min 1 1 per 2 kali 2. Kali 2. Terima kasih. Oke. Yang nomor 4 perlu disederhanakan? Enggak ya? Di per dx-nya adalah Min sin X per cos X. min 1 per 1 per cos X dikali min sin X. apa ini? Tangan ya. Tangan. Min tan. Yang terakhir. Turunan X dikali ln X berarti apa? Ln X pangkat X saja. Oh, ya itu bisa dituliskan sebagai ln X pangkat X. Tapi turunannya apa? Nah,
Turunan dari U kali V apa? U aksen V. Tambah? U V aksen. Kita harusnya pakai. Coba, berarti turunannya apa? U aksennya apa? 1 kali V, berarti ln X ditambah per X dikali X. Ini bagian yang ininya. Dikurangi X, turunannya adalah 1. Berarti sisanya adalah, jadi integral dari ln X berarti apa? Ya, X ln X min X. Nanti ada di situ. Oke, nanti bisa didiskusikan lagi dengan temannya. Apakah ada yang salah atau sebagainya. Jadi turunan seringkali kita mungkin bisa sederhanakan dulu kalau kita punya bentuk pembagian atau akar atau sebagainya. Nah, ini yang nanti akan banyak dimanfaatkan bahwa ketika kita punya pecahan gitu ya, secara umum kita mau mencari turunannya tidak mudah gitu ya. Cari turunannya tidak sederhana, pakai U aksen, V, min, U, V aksen per V kuadrat. Tapi nanti menggunakan logaritma, nanti kita bisa bantu dalam hal tersebut. Kita lihat apakah selesai. Oh, belum. Tapi kita akan melihat integralnya dulu gitu ya. Tadi turunannya, sekarang integralnya. Integral yang melibatkan, jadi bukan integral dari ln X, tapi integral yang melibatkan ln X. Untuk ini mungkin Anda bisa baca di baca kembali di modulnya, sama persis. Ini saya skip dulu. Tapi yang mau disampaikan bahwa kalau saya punya seper X dx, tadi kan kalau ln X diturunkan jadi seper X. Tapi kalau seper X diintegralkan, yang kita peroleh tidak hanya ln X, tapi ln mutlak X. Jadi nanti diperumum. Kenapa ln mutlak X? Ini kenapa mutlak? Ini PR untuk membaca di modul ya. Ada, sangat ringkas gitu ya. Tapi bahwa kalau saya punya ini, kalau saya punya seper X, maka saya integralkan harus ada mutlaknya. Jadi kalau ln X tadi terdefinisinya hanya untuk X yang positif. Tapi kalau ln mutlak X, dia terdefinisi untuk semua X kecuali di 0. Jadi PR untuk membaca di modulnya. Alasannya kenapanya? Nah, ini nanti secara umum berarti ya kalau kita punya umum seper U du integralnya adalah ln dari mutlak U. Tentu plus C gitu ya. Nah, sekarang akan kita coba gunakan untuk mencari integral dari 4/3x plus 2 dx. Oke, ide pertamanya apa yang perlu dilakukan? Pemisalan ya. Apa yang dimisalkan? Sebagai ya, ini berarti kita coba mengingat kembali dulu yang di SMA. Lalu berikutnya apa? du per dx kita adalah turunan dari U, 3. Akibatnya apa? dx-nya du per 3.
Atau mungkin saya lebih sukanya itu sama dengan 3dx gitu ya. Ya nanti kesukaan penulisan akan berbeda-beda sih, nggak masalah. Sehingga nanti fungsi yang awalnya X ini mau kita coba ubah menjadi fungsi yang bentuknya adalah U semua dan konstanta. Yang bawah kita sudah tahu dia U. Nah, untuk mengubah dx-nya ini berarti apa? Oh, tadi yang Anda coba ya, dx-nya adalah, ya boleh deh. Tapi ini kadang penulisannya ada. Jadi ini U, 3x plus 2-nya U, 4-nya tetap 4, dx-nya adalah. Nah, ini bisa kita keluarkan konstanta yang ada. Integral seper U du. Tadi kita punya apa? Integral seper U du. Dan mutlak U. Jadi kita peroleh 4/3 ln mutlak U. Apakah sudah selesai? Nah, ini biasanya sampai sini udah, wah, dapat. Terus habis itu lupa untuk mengembalikannya ke awal gitu ya. Saya dulu juga pernah ujian seperti itu sih. 4/3 ln dari mutlak U-nya adalah X plus 2. Jadi integral yang melibatkan logaritma. Jadi bukan logaritmanya yang diintegralkan secara khusus, tapi integral-integral seperti apa sih yang kita bisa mendapatkan bentuk logaritma. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan baik yang di Zoom atau yang di kelas. Belum ada, Pak. Oke, terima kasih Yuriko ya. Oh, atau Yuriko ada reset. Silakan. Izin tanya Pak. Saya mau tanya yang di slide atas tadi Pak, yang contoh soal dikerjain bareng-bareng tadi Pak. Yang ini ya, boleh yang di ini, suaranya dijaga. Yang ini, yang dimaksud Yuriko. Yang itu Pak, betul. Ini saya cuma mau mastiin aja Pak. Pertanyaannya, kalau misalkan yang nomor 1 itu, kalau dibikin permisalan yang X min 2 per X plus 3, itu bisa nggak Pak? Jadi kita bikin U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat dulu. Boleh diulang, saya tadi agak ini pertanyaan. Oh, oke. Di cara Bapak kan menggunakan rumus yang seperti itu. Kalau misalkan X min 2 per X plus 3-nya kita buat jadi U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat, bisa Pak? Bisa, boleh. Jadi kita hasilnya bagaimana Pak? Tetap sama atau mungkin ada perbedaan? Hasilnya nanti akan sama. Hasilnya akan sama dengan kalau ini Anda kalikan gitu ya. Jadi dijadikan satu penyebut, ini nanti jadinya apa? X min 2 kali X plus 3 gitu ya. Terus nanti ini dapat atasnya apa? Kayaknya sih nanti akan mirip ke situ. Kalau disederhanakan nanti hasilnya akan sama. Jadi yang dimaksud Yuriko kan berarti seper dari ininya adalah X min 2 per X plus 3 gitu ya. Kemudian dikali dengan turunan X min 2 dan X plus 3 gitu kan ya. Ini kalau nggak salah. Iya Pak. Nah, ini 1 dikali X plus 3 dikurangi 1 kali X min 2 per X plus 3 kuadrat. Ya ini kalau kita pakai cara langsung ya, pakai U aksen V ya. Jadi seper ini dikali ini. Nanti kalau disederhanakan sih sama.
Maka dari itu kita akan meninjau, kita akan menimbang mana yang lebih efisien untuk kita dalam pekerjaan. Nanti Yuriko coba-coba ya. Terus kalau misalkan besok ketemu nggak sama kan minggu depan ada kesempatan untuk mengklarifikasi ke saya gitu. Pak ini maksudnya apa kok nggak sama gitu. Yang lain bagaimana? Pertanyaan dulu dari yang tadi. Habis ini ada kelas. Saya minta izin sampai 14.50 boleh? Ya. Kan harusnya 14.40 ya. Ini tadi yang kita lakukan perhitungannya. Oh ini salah nih. Selesai. Ini dicoba. Mungkin 3 menit gitu. Oh, ada yang lebih menarik untuk dicoba. Jadi, ini aja. Oh, oh, sorry. Sebentar. Yang di Zoom, slide-nya masih terlihat? Masih Pak. Masih Pak.
Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sulit yang mana? Yang mencari idenya nggak ketemu yang mana? Nomor 1 hasilnya apa? Min 2 kali len nilai mutlak. Min 2. 1 kurang mutlak X tambah 1 C. kurang X. 1 kurang Ini X. kurang X sama C. Jangan lupa mutlaknya ya. Yang nomor 2. 1/3 len 3 mutlak 3X lan kuadrat mutlak tambah 3x 3 kuadrat plus 3. tambah C. Nomor 3. Len X kuadrat per 2 tambah C. Len X kuadrat per 2 ditambah C. ada yang punya hasil yang berbeda? Len X kuadrat. Kalau ini pemisalannya apa? Ya, jadi dengan memisalkan U-nya adalah len X, DU-nya, nah ini, DU-nya adalah 1/X dx, maka Anda bisa memperoleh ini tadi sebelumnya menjadi integral dari U du gitu ya. Maka ini tadi yang diperoleh teman Anda adalah 1/2U kuadrat. Sama dengan, tentu ada plus C-nya gitu ya. Yang ini sama dengan 1/2, U-nya adalah len X dikuadratkan. Plus C. Ya, mungkin tidak sesuai yang diharapkan. Tapi ya kira-kira seperti itu. Yang ini nanti akan kita pelajari di bab 2. Secara khusus nanti ada teknik untuk menyederhanakannya. Yang ini apa? Nomor 5. Min len mutlak cos X, Pak. Tambah Mutlak cos X. Pemisalan apa yang dilakukan di sini? cos-nya, Pak. Itu diubah dulu jadi kayak sin X per cos X gitu. Jadi misalkan cos X. Jadi tan X kita ingat adalah sin X per cos X. Jadi nanti cos-nya Anda, sin-nya kayaknya yang di sin-nya atau cos-nya? Cos-nya ya dimisalkan ya. Cos-nya dimisalkan U, maka du per dx-nya adalah min sin X, min sin X yang di atas jadi du gitu ya. Ini jadi integral per cos jadi 1/u, sin X dx-nya jadi du. Nanti coba diselesaikan sendiri. Nah, itu integral-integral terkait logaritma nanti akan saya berikan soal tutorial, Anda bisa coba gunakan untuk latihan gitu ya, belajar. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, nanti bisa didiskusikan dengan asisten tutorial ya. Untuk asisten tutorial masih belum ada namanya. Oke.
Nah, ini nanti silakan dibaca, tapi ini salah satu manfaat besar dari LEN, yaitu ketika Anda punya fungsi yang seperti ini, turunannya gimana? Ketika melihat ini, disuruh mencari dy per dx-nya, masih ada semangat hidup nggak? Ya. Jadi, Anda yang atas dengan yang bawah, itu aturan pembagian gitu ya. Nah, untuk mendapatkan turunan dari U-nya, ini harus pakai aturan perkalian ya. Jadi ada 2 step tuh. Anda mencari U aksen, kalau ini U, ini V gitu ya. Yang atas U, yang atas V, nanti turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat. Sedangkan U-nya sendiri adalah W kali, misalkan WX, YZ. W kali Z gitu ya. Mencari U aksennya nanti adalah W aksen Z dikurangi dengan WZ aksen. Ini Anda ganti pesan. Mau mengerjakan dengan cara seperti itu? Silakan. Nah, tapi kita bisa memanfaatkan sifat LEN. Nanti kita lihat pemanfaatnya seperti apa. Jadi ketika kita mau mencari turunan dari ini, yang saya lakukan adalah logaritmakan dulu keduanya. Kalau ini dilenkan, maka sebelah sini juga dilenkan dong. Kalau saya punya A sama dengan B, maka len A sama dengan len B. Maka saya peroleh len Y adalah itu. Jadi Y-nya ini, len Y adalah itu. Nah, begitu dia sudah kita lenkan, kita bisa menuliskan dia dalam bentuk yang lebih mudah, tidak ada perkalian di situ. Kita menghilangkan perkalian dan pembagian di situ. Sehingga kita punya bentuk akhirnya ini. Len Y, ini pangkat ke depan setengah len X min 2, ditambah len X plus 1, dikurang 1/3 len 2. Harusnya di sini nggak ada kesulitan, paling ketelitian yang penting di sini. Nah, kemudian ingat kembali tujuannya adalah cari dy per dx. Apa yang kita lakukan? Turunkan secara implisit. Jadi kedua ruas kita turunkan terhadap X. Jadi len Y sama dengan apa tadi? Kedua ruas kita turunkan terhadap X. Ingat, dulu kita pernah punya, kalau saya punya XY sama dengan 1, mencari turunannya gimana gitu ya. Jadi kita turunkan terhadap, nanti Anda baca lagi. Kedua ruas kita turunkan terhadap X, maka ini yang sebelah kiri adalah fungsi komposisi. Turunan dari len sesuatu adalah sesuatu, sesuatu itu. Tadi kita ingat turunan dari len 2X itu adalah 1/2X dikali turunan dari 2X. Turunan dari len Y berarti 1/Y dikali turunan dari Y. Apa turunan dari Y? dy per dx. Yang kiri sudah saya turunkan, yang kanan diturunkannya sederhana ya, sama ya. Setengah len X min 2 turunannya ya 1/X min 2. Ini ditambah 1/X plus 1. Ini dapat 1/3. Turunan ini adalah tadi 1/2X min 4 dikali turunan dalamnya. 2. Sampai di sini masih turunan biasa, nggak ada perkalian. Nah, yang ditanyakan sekali lagi, dy per dx. Berarti apa yang dilakukan terakhir? Pindah ruaskan Y-nya ya. Saya punya 1/Y dy per dx-nya adalah ini, maka dy per dx-nya adalah yang ini saya kali dengan Y.
Sisanya tinggal kembalikan Y-nya apa? Y-nya tadi adalah ini. Ya, mungkin langkahnya lebih panjang, tapi lebih mudah kalau bagi saya. Jadi, logaritma nanti akan membantu di sini. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Maaf Pak, Ya, Dion silakan. Permisi Pak, mengenai absen, ada beberapa teman yang sesudah melakukan scan QR, tapi di Syakat belum dibuat hadir. Terus ada juga yang tidak bisa melakukan scan QR di Pocket karena menggunakan device yang berbeda, bukan Android, Pak. Ya, berarti untuk yang di Zoom, saya minta nanti setelah saya tutup, mungkin menunggu dulu gitu ya, sekitar 10 menit untuk saya coba absen manual ya. Oke? Oke. Ada pertanyaan lain? Nggak usah, nanti saya lihat dari sini. Jadi yang hadir, nanti saya lihat dari sini, yang online nanti saya lihat dari Syakat. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, biar teman-teman bisa segera melanjutkan. Mungkin itu ya, untuk apa yang bisa saya berikan pada sore hari ini, siang menuju sore hari ini, nanti pesan saya sekali lagi coba dibaca lagi modulnya, nanti agar teman-teman mungkin lebih punya gambaran, nanti pertanyaannya akan lebih banyak gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kuliah pada hari ini. Semoga ada ilmu baru, ada manfaat baru yang kita peroleh. Semoga lancar kuliah ke depannya. Saya tutup, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Untuk yang di ruangan silakan boleh duluan ya, karena saya masih pasti akan lama di sini. Yang di Zoom mungkin kita tunggu 3 menit lagi, nanti saya panggil satu persatu yang belum terset hadir. Gimana? Farhan TPB 19 dia ikut online, Pak. Farhan, coba tandain aja. Sini. Gimana coba? Ada pulpen nggak? Kasih titik aja di situ. Ya, oke. Terkait apa terkait apa? Yang di Zoom, ini saya coba perlihatkan, berarti yang
Ini yang belum ke checklist ini berarti yang ya belum ke checklist ini nanti saya coba panggil. Siluh Putu Della Antika ada? Hadir, Pak. Kemudian Nadia Aulia ada? Aulia Nur Hasanah ada? Widya Monalista ada? Hadir, Pak. Kemudian Karnawati Savitri ada? Hadir, Pak. Muhammad Diki? Hadir, Pak. Kemudian Ajeng Kusumandini ada? Hadir, Pak. Reni Puspa? Novita Anjani? Hadir, Pak. Saskia Giana? Hadir, Pak. Melita? Hadir, Pak. Sri Sekar Jingga? Hadir, Pak. Yuriko tadi ada ya? Hadir, Pak. Mana tadi? Oh, ini udah. Sri Sekar. Oh, Sri Sekar tadi ada. Yuriko ada. Pani Dwi? Hadir, Pak. Oh, ini Saskia. Saskia tadi ada ya? Hadir, Pak. Oh, nggak mau keset. Maria Berlian? Karin Dementieva? Hadir, Pak. Farah Talita? Hasika Putri? Oh, mau dipakai. Hadir, Masuk Pak. aja. Masuk aja, masuk aja. Masuk aja. Nanti saya bantu. Ini mungkin besok saya coba buatkan ini Google Form aja, karena ini kelasnya mau digunakan kembali. Ini saya matikan. Nanti untuk yang belum bisa nanti kita coba saya buatkan ini Google Form aja biar lebih mudah ya. Mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini saya tutup. Saya akhiri, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.